Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggota 5 orang. Yang pertama, Agus Burutambah. Kedua, Indriana Wayuni. 3, Aditya Suwito. 4, Berliandra Saputra. 5, M. Julfiandri. Kami akan menjelaskan tentang desain sistem penyampaian jasa. Desain sistem penyampaian jasa adalah proses perancangan sistem. Penyampaian jasa merupakan proses kreatif yang diawali dengan menetapkan tujuan jasa. Dan tujuan ini akan menjadi panduan utama dalam mengidentifikasikan dan menganalisis semua alternatif yang biasa digunakan untuk mewujudkannya. Setelah itu, dilakukan penyeleksian dan pemilihan alternatif yang dinilai paling sesuai. Unsur-unsur desain jasa. Yang pertama, kontak pelanggan. Contohnya, seberapa sering pelanggan akan mengalami kontak dengan jasa perusahaan. Terus bagaimana sifat kontak tersebut? Yang kedua, born jasa atau mix service. Contohnya, jenis jasa apa yang disediakan dalam segi keluasan dan panjang. Yang ketiga, lokasi konsumsi jasa. Contohnya, apakah pelanggan datang ke lokasi fasilitas jasa seperti salon, sekolah, atau jasa perusahaan yang mendatangi pelanggan, catering, atau jasa pertamanan. Selanjutnya, 4. Desain fasilitas dan aksesoris jasa. Yang kelima, teknologi. Yang keenam, karyawan. Yang ketujuh, struktur organisasi. Yang kedelapan, informasi. Yang kesembilan, manajemen pemerintahan dan penawaran. Yang kesepuluh, prosedur. Dan yang terakhir, pengendalian. Pendekatan segmentasi pasar. Pedagang segmentasi pasar beranggapan bahwa tidak semua pasar memiliki perilaku dan respon yang homogen. Dengan demikian, perlu dilakukan pengelompokan pasar keseluruhan yang bersifat heterogen ke dalam segmen-segmen tertentu, di mana masing-masing segmen memiliki kesamaan perilaku dan respon. Perusahaan kemudian memilih satu atau beberapa segmen yang akan dijadikan pasar sasaran. Setiap segmen akan dilayani dengan program pemasaran dan produk yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan segmen tersebut. Contoh jenis jasa yang banyak menerapkan segmentasi pasar adalah jasa transportasi. Sistem penyampaian jasa. Sistem pengoperasian dan penyampaian jasa dibutuhkan agar operasi jasa dapat berlangsung dengan semestinya. Sistem ini harus dirancang sedemikian rupa agar nantinya menghasilkan bentuk jasa yang efektif bagi pelanggan, diantaranya yaitu yang pertama, pasar sasaran. Salah satu aspek yang penting dalam rangka menyusun rancangan adalah penentuan pasar sebagai sasaran yang ingin dilayani. Pasar dapat diartikan sebagai semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan tertentu yang mungkin bersedia atau sanggup untuk melibatkan diri dalam proses pertukaran guna memuaskan kebutuhan atau keinginan tertentu. Ditetapkannya pasar sasaran, maka perusahaan dapat lebih mudah menyeimbangkan keterampilan dan kapasitasnya dengan kebutuhan dan keinginan pelanggannya. Cara membedakannya itu yang pertama, sifat jasa maupun perilaku pelanggan tidak terlalu berbeda atau sulit dibedakan. Yang kedua, permintaan atas jasa perusahaan cukup tinggi, sehingga pasar tidak memperdulikan bila ada perbedaan produk atau jasa. Ketiga, kemampuan perusahaan memproduksi jasa relatif seragam atau kalaupun dibedakan tidak memberikan manfaat yang berarti. Contoh jenis jasa yang banyak menerapkan pendekatan ini adalah bank, bioskop, dan restoran fast food, di mana jasa yang diberikan relatif tidak dibedakan. Yang keempat, proses berkesinambungan. Ongoing process. Kepolisian dan barisan pencegah kebakaran merupakan contoh jasa yang termasuk dalam tipe proses berkesinambungan.
beroperasi 24 jam. Selain menyediakan jasa seperti mencegah dan menangani kriminalitas serta bahaya kebakaran, kedua contoh tersebut juga memberikan suatu jasa melalui keberadaannya, availability. Kebanyakan orang yang merasa lebih aman apabila mereka yakin bahwa polisi dan petugas pemadam kebakaran segera datang manakala dibutuhkan bantuannya. Selanjutnya, pendekatan desain sistem jasa. Ada beberapa pendekatan yang dapat diterapkan dalam rangka mendesain suatu sistem jasa, yaitu 1. Jasa personal. Pendekatan ini didasari keyakinan bahwa jasa merupakan suatu yang sifatnya profesional. Artinya, dilakukan oleh individu tertentu dan ditunjukkan kepada individu lainnya. Oleh sebab itu, setiap pelanggan harus dilayani secara profesional sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Setiap karyawan diberi wewenang dan keleluasan dalam bertindak guna melayani setiap pelanggan. 2. Pendekatan lean produksi. Melalui pendekatan ini, jasa rutin disediakan dalam lingkungan yang terkendali untuk menjamin konsistensi, kualitas, dan efisien operasi. Pada dasarnya, pendekatan ini berusaha mengadaptasi konsep manufaktur ke dalam sektor jasa. Beberapa karakteristik yang menunjang keberhasilan pendekatan ini antaranya: A. Adanya keterbatasan karyawan dalam hal kebebasan bertindak. Pembatasan keleluasaan bertindak dimaksud untuk mencapai keragaman dan konsistensi dalam kualitas. Sebagai contoh jasa, penyemprotan DDT untuk mencegah wabahnya penyakit demam berdarah. Jasa ini perlu dimiliki konsistensi dalam kualitas, sehingga setiap pelanggan berhadap akan jasa yang identik dimanapun ia berada dan siapapun penyedia jasanya. B. Adanya pembagian kerja. Pendekatan ini lean produksi menyarankan agar seluruh pekerja dipecah atau dibagi-bagi menjadi beberapa kelompok tugas. Masing-masing kelompok tugas membutuhkan spesiasi keterampilan karyawan. Dengan demikian, setiap karyawan hanya perlu memenuhi syarat keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tertentu. C. Menggantikan sumber daya manusia dengan teknologi tertentu. Adanya kemajuan teknologi dan komputerasi memungkinkan dilakukannya substitusi secara sistematis, di mana mesin atau peralatan tertentu akan digantikan sumber daya manusia. Hal ini sudah mulai banyak diterapkan, misalnya dalam industri perbankan yang menggunakan ATM. Jenis-jenis delivery service. 1. Service encounter dapat diartikan sebagai adanya indikasi langsung antara customer dengan penyedia jasa. Yang kedua, service blueprint dapat diartikan sebagai diagram yang menunjukkan proses pemberian layanan. Yang ketiga, service escape dapat diartikan sebagai lingkungan fisik yang mencakup lingkungan jasa yang dapat membentuk pengalaman konsumen. Pesan-pesan yang disampaikan secara grafis. Aspek yang penting dalam saling terkait dalam unsur ini adalah penampilan visual. Pesan-pesan yang disampaikan secara grafis, penempatan, pemilihan bentuk fisik, pemilihan warna, pencahayaan, dan pemilihan bentuk perwajahan lambang atau tanda yang dipergunakan untuk maksud tertentu, misalnya penunjuk arah atau tempat keterangan.
tata letak fasilitas jasa. Keadaan dan lingkungan tempat penyampaian jasa merupakan aspek yang tidak kalah pentingnya dan tidak boleh dilupakan dalam desain jasa. Persepsi pelanggan terhadap suatu jasa dapat dipengaruhi oleh atmosfer atau suasana yang dibentuk oleh eksterior dan interior fasilitas tersebut. Adapun unsur-unsur yang dipertimbangkan dalam tata letak fasilitas jasa. 1. Pertimbangan atau perencanaan spesial. Aspek-aspek seperti simetri, proporsi, tekstur, warna, dan lain-lain dipertimbangkan, dikombinasikan, dan dikembangkan untuk memancing respon intelektual maupun emosional dari pemakai orang yang melihatnya. 2. Perencanaan ruangan. Unsur ini mencakup perancangan interior dan arsitektur, seperti menempatkan perabotan dan perlengkapannya dalam ruangan, desain, aliran sirkulasi, dan lain-lain. 3. Perlengkapan atau perabotan. Perlengkapan atau perabotan memiliki berbagai fungsi, di antaranya sebagai sarana pelindung barang-barang berharga berukuran kecil, sebagai barang pajangan, sebagai tanda penyambutan bagi para pelanggan, dan sebagai sesuatu yang menunjukkan status pemilik atau penggunanya. 4. Tata cahaya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mendesain tata cahaya adalah cahaya di siang hari, warna, jenis, dan sifat aktivitas yang dilakukan di dalam ruangan. Persepsi penyedia jasa akan tugasnya, tingkat ketajaman penglihatan, dan suasana yang diinginkan. 5. Warna. Banyak orang yang menyatakan bahwa warna memiliki bahasa sendiri, di mana warna dapat menggerakkan perasaan dan emosi. Sebagai contoh warna, bendera setiap negara memiliki maknanya sendiri-sendiri. Merah pada bendera Indonesia berarti berani, dan putih artinya suci. Dalam suatu warna terkandung 3 unsur. 1. Hue atau corak warna, yaitu nama dari warna seperti merah, biru, dan hijau. Yang kedua, value, nilai warna, yaitu terang atau gelapnya suatu warna. Ketiga, chroma, yakni intensitas, kekuatan, atau kemurnian warna. Berdasarkan penelitian selama beberapa tahun yang hasilnya dibukukan oleh The Color A, Coming, dan Porter dalam Medi dan Kotam 1993 memberikan wawasan mengenai psikologi warna. Beberapa contohnya. Merah merupakan warna api dan gairah. Warna ini menggambarkan aktivitas, energi, dan kegembiraan. Mereka digunakan para perancang interior untuk tujuan menambah tingkat kenyamanan ruangan yang tidak dipanasi, dan juga untuk desain restoran, khususnya restoran fast food. Yang kedua, orange merupakan warna yang bisa menambah semarak perilaku sosial, membangkitkan semangat, dan mengurangi rasa permusuhan dan kemarahan. Namun sayangnya, warna ini jarang digunakan para perancang profesional. Yang ketiga, kuning dipandang sebagai warna yang menimbulkan 2 dampak bertentangan. Di satu sisi, warna kuning dianggap bisa memberikan dampak stimulatif saat orang membutuhkan konsentrasi. Namun jika warna ini digunakan terlalu banyak, ada kemungkinan orang bisa menjadi stres. Yang keempat, biru melambangkan wibawa dan secara tidak langsung mengungkapkan kebenaran, kebijaksanaan, dan kearifan. Warna ini sangat ideal bagi dunia perbankan. Yang kelima, ungu dianggap sebagai warna yang mengganggu dan secara psikologis sukar. Dalam suatu penelitian di Swedia, ungu merupakan warna yang paling tidak disukai untuk digunakan dalam desain tata lingkungan. Sekian dari kelompok kami tentang permasalahan jasa akuntansi dan sistem penyampaian jasa. Terima kasih.